nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshirun. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Alladzina istajabu
lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mengawihan itu ayat hiji genep salapan hiji dua tilu. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin.
asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wala tahsabanna, jangan pernah, ada nun taukid, jangan sekali-kali kamu mengira, kamu menilai, alladzina, orang-orang yang qutilu, terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, mereka mati. Bal ahyaun, justru mereka itu sudah hidup kalau kita belum hidup. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, diberi rizki. Di surat Al-Ankabut Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu walah wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kita hidup di dunia ini belum hidup, ini masih main-main, masih senda gurau, masih belum serius. Kalau sepak bola mah masih pemanasan. Pemanasan sudah mulai belum bertandingnya? Belum kan? Kita ini masih pemanasan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi orang yang mati itu mati atau hidup? Hidup, sudah hidup. Dan kita belum, masih pemanasan. Kan kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Bahkan bukan hanya hidup di sisi Allah, tapi yurzaqun, diberi rizki. Di sini banyak hadisnya dan sudah sering kita bahas dulu di bab jihad mati syahid. Buah-buahannya disediakan, ruh mereka fi ajwaf thairi khudrin, itu dibawa oleh burung-burung hijau. Mereka makan enak, kemudian mereka tinggal di istana-istana emas, qanadil min dhahab, fi dhillil arsy, dinaungi oleh arsy Allah, iuh teduh sejuk. Gambaran malah ini di Villa Ciwidey Pangalengan, bahkan lebih ya, lebih nikmat. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka berbahagia, mereka bersenang-senang dengan yang Allah berikan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Tadi ya pokoknya
tibi makalihim wa mashrabihim wa husna man qalbihim. Makannya enak, minumnya enak, tidur dan tinggalnya enak. Kalau bagi kita kan nya numara rezeki naon standar ngeunah teh ka hotel. Makan nikmat saja sudah puasnya, apalagi dengan tidur nikmat, minumnya nikmat. Ada orang yang bersedih mau ke hotel, ya. Pahim diajak, kita nanti rihlah ka Ciwidey mondok di hotel 2 malam. Senang tuh sedih? Senang. Menang diajak lah tong 2 malam sapeuting we menang. Makan nikmat, tidur nikmat, mayarkeun kumaha abdi, pokona menang tinggal nikmat. Senang atau sedih? Senang. Tapi memang kalau meninggal ini kan waktunya jauh ya. Jadi gambarannya mungkin begini. Mang Endang punya anak, anaknya kemudian menikah dengan seorang lelaki yang ditugaskan di mana Mang Endang? Di Makkah selama 10 tahun bahkan 20 tahun tidak boleh pulang. Tapi ditugaskan di Makkah itu anak Mang Endang itu hidupnya nikmat, makan nikmat, fasilitas semua dijamin, tidur nikmat, mobil punya, rumah punya. Mang Endang kira-kira bahagia atau sedih? Bahagia, tapi ada sedihnya. Sedihnya apa? Karena berpisah. Ya, soku aku misalkan si Pak dibawa sama suaminya ke Palembang dan tinggal di sana. Tapi di sana teh tahu aku teh nikmat, rumah punya, penghasilan punya, mobil punya. Sedih atau senang? Sedih campur senang. Sedihnya kenapa? Karena berpisah. Tapi jangan kemudian histeris. Curigna, aduh gelajar. Kan sifat tidak akan digimana justru mau hidup senang. Masa tidak senang punya anak mau hidup senang? Ya. Nah di sana kuncinya. Maka di ayat yang lain atau di ayat sebelumnya, ayatnya kan sama begini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Kesananya kan wa basyiris sabirin, sabar karena sedih tapi campur bahagia. Siapa yang tidak sedih ditinggal Ustadz Eka? Sedih tapi campur bahagia. Jangan hanya sedih. Kalau kita hanya sedih, Ustadz Eka pun muarido ya, ninggalkeun. Kita mau pergi berangkat haji, wah kabeh careurik. Ceurik nate nangis histeris cing, luas teh. Udah. Sedih boleh kata Nabi, ditinggal mati itu air mata berlinang silakan, menangis sewajarnya dalam hati ya, tapi tidak usah histeris, tidak boleh, nggak ada, silakan. Karena memang sedih ya. Ibaratnya kan tadi kita punya anak ya, wako adpar mau kuliah di Mesir 10 tahun. Sok tanya waneng, sedih bahagia? Dua-duanya. Sedih aya ditinggalkeun ku budak, tapi bahagia. Kenapa? Sanu teu boga cita-cita punya anak kuliah di Mesir, di Madinah, meski berpuluh-puluh tahun tidak akan pulang. Keun aya nama zaman video call. Adpar keur naon? Ieu mah cenah keur ngapalkeun Quran. Sok sedih atoh ya. Jadi itu makanya wabasyiris sobirin.
campur bahagia, campur sedih. Jangan sedihnya berlebihan, makanya kata Nabi SAW dilaknat perempuan-perempuan, biasanya ibu-ibu kan, yang menangis histeris ketika ada kematian, yang menjerit-jerit, meronta-ronta, ya. Bahkan tangisan keluarganya itu jadi siksa buat yang meninggal. Karena yang meninggal tidak wasiat, jangan menangis, jangan menangis. Harus campur bahagia, bahagia, sedih campur bahagia. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka ingin menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang lam yalhaqu bihim, yang belum menyusul mereka, min khalfihim, dari belakang mereka. Allah khaufun alaihim, jangan takut, tidak ada takut, jangan ada ketakutan bagi mereka. Walahum yahzanun, jangan bersedih. Ustaz Eka rek ngomong ka urang teu bisa. La khaufun alaihim, enggak usah takut dengan kematian, jangan sedih ditinggalkan orang mati. Ya sedih sewajarnya saja, dan itu ditahan dengan sabar. Wa basyiris sabiri, ya. Hadisnya jadi kelanjutan yang tadi, ketika Allah tanya, apalagi yang kalian inginkan? Qalu ya laita ikhwanana ya'lamun ma sana'allahu lana. Seandainya saudara-saudara kita yang masih hidup di dunia tahu bagaimana perlakuan perjamuan Allah kepada kami, li'alla yazhadu fil jihad, agar mereka tidak berat lagi berangkat jihad, wala yanqulu 'anil harab, dan mereka tidak berat lagi berangkat perang. Jadi jangan takut mati itu hidup, ya. Mati itu bahagia. Mati dalam medan perang, mati dalam jatuh, bahagia. Maka Allah menjawab, ana uballighuhum ankum, saya akan menyampaikan kepada mereka pesan dari kalian ini. Ini turun ayat, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Orang-orang sudah meninggal itu mereka sangat ingin memberitahu kita, jangan takut, jangan sedih dengan kematian. Ya sedih sewajarnya, Rasul juga wajar. Ditinggal mati saudara angkatnya Utsman bin Mad'un bersedih, ditinggal mati cucunya beliau bersedih, tapi sewajarnya. Di sisi lain tahu bahwa mereka sudah hidup bahagia. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fad, mereka ingin menyampaikan kabar gembira dengan kenikmatan Allah dan karunia-Nya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Alladzina stajabu lillah, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, war rasul, dan rasul, mim ba'di ma, sesudah asabahum, kena kepada mereka al-qarhu, luka, mau luka parah mau luka sedikit. Lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang berbuat ihsan di antara mereka, wattaqau, dan bertakwa, ajrun azim, mendapatkan pahala yang besar. Alladzina, yaitu orang-orang yang qala, berkata, lahum, kepada mereka, annasu, orang-orang, annasu yang ini orang-orang munafik. Innan nasa, sesungguhnya manusia, annasa di sini orang-orang kafir, orang munafik mah yang ada di Madinah, annasa yang kedua mah orang kafir perang Uhud yang dipimpin Khalid bin Walid ketika masih kafir. Qad jama'u lakum, sungguh mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian kembali.
fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, maka Allah malah menambah kepada mereka keimanan. Justru dalam kondisi seperti itu semakin kuat. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Dia senikmat-nikmatnya, sebagus-bagusnya yang mewakili. Ayat ini ditujukan, kan nyambung dan kemarin ya, ketika kaum muslimin down ya, jatuh mentalnya akibat orang-orang kafir yang ngomong cek engge, cek aing oge, mengapa sih ikut perang, udah jelas tuh nggak ada apa-apa, udah pulang lagi, jadi banyak yang mati. Jadi kaum muslimin itu satu, banyak yang meninggal 70 orang, yang kedua kalah. Nah ayat ini ditujukan kepada mereka dua-duanya. Satu, orang-orang yang meninggal kata Allah tidak meninggal, hidup. Jadi dirubah paradigmanya. Kenapa kemudian harus bersedih? Orang-orang meninggal 70 orang itu nggak meninggal, hidup, bahkan senang. Yang kedua, ketika kalah, orang-orang yang masih hidupnya kan kalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kalah meski sudah kalah, terluka, bahkan ditakut-takuti, tapi mental mereka justru semakin bangkit dengan dzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini istilahnya hasbalah. Ada basmalah, ada hasbalah, ada hauqalah. Basmalah mah bapak-bapak apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ada juga hasbalah. Non hasbalah teh hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir ini akan memberikan kekuatan. Sudah kalah, sudah terluka, tapi malah bangkit. Ini kejadiannya kan sesudah babak kedua kalah kaum muslimin. Kan orang kafir teh mau menyerang habis teh dah. Kalau kumaha ge orang kafir itu kan takut dengan kaum muslimin. Asal Nabi Muhammad SAW sudah mati, Muhammad sudah mati, ore menang baralik, enggak ditumpas habis. Nah ada siun, ya. Penting mati. Jadi tujuannya yang penting Nabi Muhammad mati, pulang. Nah udah pulang di tengah jalan baru pada ngomong, kenapa cenah nggak dihabisi kaum muslimin deh? Kalau begitu ayo cenah balik lagi. Ini babak ketiga. Nah, pada kondisi seperti itu kaum muslimin sedang dan sudah terluka, Nabi Muhammad menyeru orang kafir balik lagi, hayu maju deh, cenah gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Disebutkan dalam berbagai riwayat. Di sini Abu Sa'ib menjelaskan bahwa dia sampai menuntun saudaranya. Faroja'na jarihin, kami pulang dari perang Uhud itu dalam keadaan terluka. Falamma adzana muadzinu Rasulillah, ketika muadzin Rasulullah, biasanya ini kalau nggak Bilal, Abu Tolha, mengumumkan bil khuruj fi talabil adu, keluar lagi, tuh musuh datang. Qultu li akhi, aku bertanya kepada saudaraku, atafutuna ghazwatu ma Rasulillah, masa kita melewatkan kesempatan perang bersama Rasulullah, cenah gitu. Padahal sedang terluka. Lalu dia berkata, wallahi malana min dabbah narkabuha, kita kan gak punya kuda, udah mati, gak punya unta. Wa ma minna illa jariun thaqil, kita kan sedang terluka parah. Dan yang terluka mendingan itu Abu Sa'id.
Fakana idza ghuliba hamalathu Uqbah, sahabat tuh sampai berjalan pincang satu kaki. Ketikalah ganti lagi dengan kaki yang lain. Jadi silih bopong. Aya meureun make tongkat, atuh terluka parah, aya nu ngesot. Nah, dalam kondisi itu orang munafik yang kemarin ngomong law ata'una ma qutilu, menurut ka aing moal paraeh maneh gitu. Seandainya kalian turut pada kami, kalian gak akan mati. Lalu babak ketiga, cenah mau kemana lagi? Itu kalian sudah terluka, itu musuh masih sehat, nggak takut? Kemarin saja cenah babadabi, wah sekarang juga mau dibantai berarti kalian. Dikitu-kitu teh karena zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan makalah lemah, malah makin bangkit. Tah ya timnas Indonesia teh kudu make dikir ieu. Geus eleh kamari 4-0. Dek ka mana deui dibantai jadi 8-0. Nah, bangkit tawa meok mah dipacok. Cana naon geus meok mah dipacok, aya kurang dikirna ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi da timnas mah lain jihad ya, pertandingan lahun walaibun lah, tong serius teuing. Nah, ini jadi ayat ini Allah menegaskan yang mati jangan dianggap mati, mereka hidup. Kamu yang terluka dan masih sempat bangkit, bahkan tidak takut dengan omongan orang-orang munafik, dapat juga pahala. La yudiu ajral muhsinin. Sama fanqalabu bi ni'matin minallah, mereka kemudian pulang dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan keutamaannya. Jadi yang meninggal juga tadi yastabsyiruna bi ni'matin minallahi wa fadl, yang tidak meninggal juga fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl ya. Makanya ada hadisnya, kata Nabi SAW, saya itu sebetulnya inginnya di depan dan inginnya jihad setiap saat. Kalaupun jihad saya nggak di belakang, atau saya nggak mengutus pasukan, saya sendiri yang memimpin. Lalu saya mati hidup lagi, mati hidup lagi. Tapi takut memberatkan kalian. Maksudnya gimana? Ya kalau Nabi di depan, kan peluang meninggalnya lebih berat. Kalau komandan perang geus paeh udah mati, ya udah selesai perang, kan memberatkan kaum muslimin. Makanya Nabi di belakang ngatur strategi. Tah tong suudon ye lamun aya ustad keur ngecor teh di belakang ngatur strategi. Tapi dan teu nya Ustaz Lukman terjun kamari ngecor, urang aruh Ustaz Lukman mah aya ngatur strategi. Hayang mah dihareup. Karena kalau Nabi di depan cepat meninggal, nanti kalah pasukan, memberatkan umat Islam. Ngatur strategi, dan bahkan sering Nabi mengutus saja, tidak berangkat. Apa yang ditakutkan oleh Mujahid, kata Nabi dalam hadis yang lain? Meninggal surga, pulang kalah dapat pahala, pulang menang dapat ghanimah. Sok dek teu kabita kumaha. Ini juga sama, yang meninggal hidup bahagia, yang kalah pulang bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su, mereka tidak terkena ayam saste katoel masa etik sedikit pun, tidak ada celak buat mereka. Beda dengan orang-orang munafik yang tidak ikut perang. Meski mereka tidak terluka, mereka merasa beruntung, justru mereka buntung. Mereka tertimpa su. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka sudah menempuh mengikuti keridwan Allah. Wallahu dzu fadlin azim ya. Nggak ada ruginya ya. Dalam konteks kita aktif di masjid, beak tenaga, beak harta, beak waktu, jadi karunia, jadi nikmat. Aktif di masjid, untung misalkan nya menang penghasilan di masjid, menang penghasilan di pesantren, untung. Mati pun kemudian hidup, nggak ada ruginya. Jadi kalau anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu
Jadi pengurus masjid sangsara cenah gitu. Mending jadi pejabat naon. Jangan bersedih, justru harus bahagia. Innama dzalikumus syaitan, hanya saja itu adalah setan. Siapa setan itu? Orang munafik yang menghasut. Jadi kalau kita mau jihad, ada yang menghasut, "Kamana atuh cenah timnas main ngaji pareheula?" Setan teh. Yukhawifu awliya'ah, yang menakut-nakuti wali-walinya. Nah ini berarti yang berjihad, mau kalah, mau menang, mau mati, tetap itu wali Allah. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada setan-setan itu. Setan bungkeulekan orang-orang munafik. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul sebagai orang-orang beriman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.